Acara ini disponsori oleh Takaful Umum General Insurance dan LSP Microfinance Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ikopin TV, selamat datang di podcast Ngopi, Ngobrol Koperasi Masa Kini dan Nanti. Tentunya hari ini kita akan ditemani dengan narasumber yang luar biasa, yaitu Profesor Dr. Ahmad Subagio. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Bagaimana kabarnya Prof? Sehat? Alhamdulillah sehat, luar biasa doanya. Beliau juga merupakan Wakil Rektor dari Ikopin University, sahabat. Lalu untuk selanjutnya, tentunya pada hari ini kita akan membawa tema yang cukup menarik, Prof. Yaitu terkait dengan KDKMP dalam perspektif akademis. Jadi, apa dan bagaimana seharusnya KDKMP ini dalam perspektif akademis? Seperti yang kita ketahui mungkin, Prof, ya. KDKMP ini banyak yang pro kontra, pro kontra, dan hanya menganggap bahwa itu hanyalah sebagai program teknis. Iya. Padahal lebih dari itu, KDKMP ini memiliki fondasi filosofis yang luar biasa, seperti pengetahuan, nilai dan juga realitas. Nah, untuk itu pada podcast kali ini kita akan membahas 3 poin tersebut, yaitu tentang pengetahuan atau epistemologi, ontologi, dan juga aksiologi. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama, Prof. Langsung nggak apa-apa ya? Dengan senang hati. Baik, Prof. Terkait dengan epistemologis, pertanyaannya sebenarnya sederhana. Terkait sebetulnya dari mana ya sumbernya atau dasarnya pengetahuan terkait KDKMP tersebut? Halo sahabat semuanya. Hari ini saya diundang kembali di Ngopi, Ngobrol Koperasi, hari ini dan nanti. Ini luar biasa gagasan dari teman-teman muda yang bergiat di koperasi, terutama di Ikopin University yang menginisiasi untuk selalu kita bertumbuh dan berkembang bersama dengan koperasi. Pertanyaan pertama ini sangat menggelitik ya, karena memang menjadi fondasi filosofis ketika bicara tentang sesuatu hal, lalu kemudian kita ingin melihat dari sisi mana, kita akan lihat dari perspektif apa. KDMP yang kita kenal saat ini, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, yang menjadi program nasional pemerintahan Prabowo Subianto saat ini, banyak yang tentunya setuju, tidak setuju, lalu kemudian melihat ini sebagai sebuah mungkin aktivitas politik dan ataupun mungkin bahkan bisa melihat ini sebagai sesuatu konteks dalam memberikan hutang janji kepada masyarakat dan rakyat Indonesia. Namun tentunya kita ingin melihat dari perspektif lain ya, dari perspektif lain dalam hal ini adalah dari perspektif akademis. Ketika kita bicara tentang perspektif akademis, maka kita akan bicara tentang epistemologis, bicara tentang ontologis, dan bicara tentang aksiologis. Mungkin terlalu melangit ya dengan kata-kata itu, tapi saya kira akan bisa kita sederhanakan. Ketika bicara tentang epistemologis, kita memahami bahwa koperasi ini adalah sebagai sebuah gerakan ekonomi rakyat yang berdasar azas kekeluargaan dan gotong royong. Ini kita bisa ambil dari dasar filosofis pertama kali Undang-Undang Koperasi lahir di tahun 67, yang kemudian karena melihat bahwa koperasi ini adalah sebuah gerakan ekonomi rakyat sehingga dia tumbuh bersama-sama dengan rakyat, lalu kemudian muncul inisiatif-inisiatif dari rakyat, lalu kemudian dalam sisi kelembagaan kita sangat memahami tidak hanya badan usaha saja yang tumbuh dalam bentuk kelembagaan seperti ada kita kenal KUD waktu itu, kita kenal ada namanya Kopti,
koperasi tahu tempe, produsen tahu tempe, ada koperasi batik, atau kita kenal dengan GKBI, Gabungan Koperasi Batik Indonesia, lalu kemudian ada komunitas di pertanian, kita mengenal ada Koperasi Unidesa, kemudian di peternakan kita mengenal ada Gabungan Koperasi Susu Indonesia GKSI yang basisnya adalah para peternak. Di nelayan juga ada Koperasi Nelayan Nusantara waktu itu, yang kemudian di setiap pelabuhan selalu akan ada gedung dan tempat lelang yang besar yang dimiliki sendiri oleh rakyat. Dan muncullah waktu itu sebuah ekosistem di mana untuk bisa mengisi ruang kerja yang ada di lingkungan koperasi ini, kemudian muncul universitas, muncul institut koperasi, muncul akademi koperasi, AKOP di seluruh Nusantara. Dan kemudian tidak hanya itu, ekosistem yang lain muncul. Ya, ada ekosistem yang kemudian bergerak di sektor distribusi. Makanya ada Koperasi Distribusi Indonesia yang membantu mengantarkan produk-produk dari produsen sampai ke konsumen, ya. Sehingga apa yang disampaikan oleh Sumitro Joyadikusumo dengan pemikirannya, beliau mengatakan bahwa Indonesia ini harus berdaulat. Nah, daulat dalam bidang apa? Ada 3 kedaulatan yang seharusnya dimiliki dalam membangun ekonomi Indonesia. Yang pertama adalah kedaulatan produksi. Yang kedua adalah kedaulatan distribusi. Dan yang ketiga adalah kedaulatan konsumsi. Dan kita di ujung hilir kita sudah bisa menjadi mengangkat warga negara sebagai konsumen. Dan di tengah kita sebetulnya juga sudah bergerak, tapi yang di hulu kita kehilangan kedaulatan. Kita mendapatkan fasilitas barang dan jasa, terutama komoditas yang kemudian kita harus impor dari negara lain. Kita nggak bisa lagi tekstil hidup. Kita GKSI ternak kita hanya tinggal segelintir saja. Kemudian yang bergerak di sektor produksi tahu tempe yang menjadi komponen makanan utama Indonesia yang dibangga-banggakan itu pun bahan bakunya hampir 90% kita impor. Jadi kedaulatan produksi kita kehilangan. Nah, inilah yang kemudian KDMP muncul dalam perspektif epistemologis sebetulnya untuk memberikan solusi itu. Nah, namun tentunya kita akan melihat bagaimana kemudian nanti mekanisme dalam menjalankan, mengimplementasikan program yang sangat bagus ini, apakah kemudian tetap concern untuk membangun kedaulatan ekonomi, ataukah ini hanya sekedar isu, lalu kemudian kontekstasi politik ekonomi, gitu ya, ataukah ini adalah sebuah jargon. Jadi kita akan melihat antara ontologisnya, nilai-nilai yang seharusnya kita akan bangun seperti apa, kita nanti diskusikan. Lalu kemudian yang kedua, realitanya bagaimana. Baik, jadi memang tadi KDKMP ini memiliki dasar ya. Iya. Di antaranya tadi, kedaulatan yang seharusnya dimiliki oleh koperasi, Iya. baik dari segi produksi, distribusi, dan konsumsi, Iya. ternyata yang hampir hilang pada saat ini, seperti itu. Karena tadi, terlalu tinggi importnya ya, Iya. Prof ya. Nah, lalu tadi kita bicara terkait dengan epistemologi atau pengetahuan. Iya. Secara ontologi Iya. atau secara nilainya. Iya. Nah, bagaimana sebetulnya Prof terkait dengan hakikat KDKMP itu sendiri? Iya. Ini menarik sekali. Ya, saya sangat tersentuh dengan kata-kata ontologis ini bagi seorang akademisi. Kenapa? Karena ketika bicara tentang sesuatu program dan kebijakan, pasti ada nilai fondasi yang menginspirasi, yang menyemangati, yang kemudian menjadi filosofi fundamental dari suatu kebijakan yang pada ujungnya adalah, saya yakin, untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kesejahteraan, untuk keadilan rakyat dalam bidang ekonomi. Nah, secara ontologis, kalau kita mau melihat perspektif KDMP saat ini, tentu kita akan bisa menelusur ke belakang bahwa nilai-nilai yang seharusnya menjadi dasar dan pijakan dalam mengembangkan kebijakan ini seperti apa. Kita sudah tahu nih bahwa koperasi itu kan prinsipnya adalah
gotong royong. Prinsipnya adalah brotherhood, kekeluargaan. Semangatnya adalah join. Semangatnya adalah kebenekaan. Kita bicara tentang pluralism, bicara tentang diversity. Nah, artinya baik dari sisi usaha, baik dari sisi pelakunya, baik dari sisi objeknya, mestinya dia bisa mengakomodir rakyat yang beragam dan berbeda dalam hal sosial, dalam hal kapitalnya, dalam hal konteks kehidupan ekonominya, namun ini bisa diakomodir dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih ini. Nah, ketika KDMP ini lahir lalu kemudian tidak bisa mengakomodir kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang beragam ini, maka akan muncul nanti suatu teorema yang lain yang disebut sebagai sandingan atau kalau dalam bahasanya adik saya Suroto, dia mengatakan lawan tandingnya yaitu kapitalistik gitu. Ketika bicara tentang kapitalistik, maka yang muncul adalah industrialisasi. Kalau bicara tentang industrialisasi, maka yang dibangun adalah strukturnya adalah struktur free market mechanism. Di mana nanti di situ ada homogenitas, lalu kemudian di situ kembali lagi yang akan menjadi kekuatan adalah kekuatan modal. Bukan kekuatan rakyat, bukan lagi kekuatan ekonomi dari bawah, dari arus bawah, tapi nanti akan hadir adalah kekuatan modal. Dan kemudian terjadi sebuah mekanisme transaksional, di mana mekanisme transaksional ini ujungnya adalah laba dan rugi, gitu ya. Nah, ketika kemudian di situ ada transaksi yang basis dan orientasinya adalah transaksi ekonomi, maka lagi-lagi yang akan menang selalu yang memiliki kekuasaan, yang akan menang adalah yang memiliki kekayaan, yang akan menang adalah mereka yang memiliki akses terkuat. Lagi-lagi rakyat akan berada dalam posisi yang marginal, posisi yang dalam konteks tidak equal, dia tidak sejajar. Lalu kemudian yang muncul adalah exploitation zone to zone. Nah, ketika muncul exploitation zone to zone, apakah yang mengeksploitasi adalah suatu negara? Apakah yang mengeksploitasi adalah pemilik modal besar? Pada hakikatnya sama saja. Sami mawon kalau orang Jawa bilang, gitu ya. Jadi nilai empowerment, pemberdayaan yang nanti akan muncul tidak lagi memberdayakan mereka yang lemah tadi menjadi kuat, tapi lagi-lagi yang lemah akan terlalu tereksploitasi. Nah, maka secara ontologis KDMP ini kemudian kita bisa bertanya, question mark, akan hadir untuk memberdayakan yang lemah dan miskin ini, untuk kemudian menjadi kuat dan sejajar, ataukah sebaliknya, selalu memposisikan yang lemah dan miskin ini, kita akan eksploitasi menjadi konsumen, bukan sebagai pemilik, bukan sebagai pelaku, bukan sebagai subjek yang menentukan, tapi lagi-lagi mereka yang akan ditentukan, mereka yang akan didikte, dan mereka nanti yang akan disuruh untuk membeli produk-produk pemilik modal besar. Oke. Jadi tadi harapannya seharusnya KDKMP ini menjadi bisa mendorong mendorong yang tadi disebut ibaratnya yang usaha-usaha yang seharusnya memang perlu dibantu. Gitu. Bukan dengan adanya KDKMP ini semakin ditekan. Dalam artian harus membeli tadi salah satu mungkin produk kapitalis seperti itu ya Prof ya. Baik, tadi secara ontologisnya seperti itu atau secara nilainya ya harapannya sih nilai tersebut bisa terrealisasi di KDMP ini. Betul. Kita berharap banyak dengan ini. Betul Prof. Nah, yang ketiga sekarang kaitannya dengan aksiologi. Atau dengan realitas. Nah, bagaimana Prof terkait dengan realitas KDKMP yang seharusnya? Ini pertanyaan yang paling sulit ya di ujungnya. Karena memang KDMP sudah ada lembaga, tapi dalam mekanisme bisnis belum berjalan. Ini akan menjadi sebuah tantangan nanti ke depan. Apakah kemudian KDMP lahir sebagai bagian dari solusi untuk memecahkan masalah
di tengah-tengah masyarakat yang ada, atau sebaliknya, dia akan hadir memberikan masalah baru bagi masyarakat. Ya, ketika KDMP ini kemudian lahir, lalu kemudian usahanya adalah menjadi kompetitor dari usaha yang sudah berjalan selama ini, maka pada hakikatnya dia bukan menyelesaikan masalah, tapi dia menambah masalah baru bagi masyarakat yang berjalan. Nah, maka seharusnya bagaimana? KDMP lahir seharusnya bagaimana dan memberikan solusi apa? Ada teori dan banyak bisa kita pelajari, saudara sekalian, sahabat ngopi, bahwa di dalam pengembangan ekonomi ada teori yang namanya cluster. Ya, teori cluster ini adalah kita membaca di mana setiap komunitas, setiap wilayah itu memiliki keunggulan di dalam bidang ekonominya masing-masing, yang kita sebut sebagai local economic competitive advantage, ya, di mana masyarakat lokal biasanya memiliki skill yang unik di antara satu wilayah dengan daerah yang lain. Nah, disitulah yang seharusnya KDMP itu muncul memberikan penguatan terhadap bottleneck yang terjadi di tengah-tengah masyarakat untuk membantu melakukan akselerasi dan percepatan di bidang ekonomi masing-masing. Nah, saya katakan di bidang ekonomi masing-masing, ini saya kasih contoh, mungkin saya nggak bisa cerita banyak yang mungkin ada di daerah lain. Saya kebetulan lahir, tinggal, dan besar di kampung saya namanya Pekalongan, gitu ya. Pekalongan itu dari dulu zaman kakek nenek saya ada, itu berkecimpung di bidang pembatikan, gitu ya. Sehingga ketika bicara tentang batik, masyarakat di Pekalongan ini nggak perlu diajarin. Dari mulai cara membuatnya, mengolah bahan bakunya, sampai kemudian cara menjualnya. Tapi ada persoalan besar sekarang sebagai contoh, yaitu mereka sulit mendapatkan bahan baku. Kenapa? Karena bahan baku tidak lagi diproduksi di dalam negeri. Industri tekstil kita semuanya udah hancur yang selama ini menyediakan bahan baku mori itu. Dan sekarang harus impor dari luar. Nah, apa yang terjadi? Harga jual bahan jadi yang mereka hasilkan dengan harga beli bahan baku yang mereka harus beli tadi, ternyata hampir sama, artinya bahwa mereka tidak punya margin untuk mendapatkan keuntungan. Akhirnya satu demi satu berguguran, lalu kemudian mereka tidak mampu lagi berproduksi. Nah, seandainya, saya bermimpi begini, seandainya bottleneck yang mereka selama ini kesulitan lakukan, yaitu mereka tidak mampu membeli secara sendiri-sendiri bahan baku dari India, bahan baku dari China, yang selama ini menjadi sumber impor, dengan modal bersama KDMP ini, saya membayangkan, ini KDMP bisa menjadi importir bahan baku, di mana pasarnya sudah jelas ada, ya kan? Lalu kemudian, keuntungan yang dimiliki dari kegiatan impor ini, ujung-ujungnya juga akan dikembalikan kepada masyarakat, ya. Nah, model klaster seperti ini, ketika kita meneropong di suatu kondisi daerah tertentu, lalu kemudian kita mendapatkan suatu bottleneck-nya, ada missing link yang hilang, yang tidak bisa diisi secara sendiri-sendiri oleh perorangan, oleh masyarakat itu, ini koperasi bisa hadir dan menyelesaikan masalah itu. Kenapa? Karena modalnya cukup. Satu desa 3 miliar. Kalau satu kabupaten punya 100 desa, udah 300 miliar. Artinya bahwa untuk menjadi importir sangat mampu. Nah, tinggal tugas pemerintah adalah memfasilitasi, mendapatkan akses ke importir, lalu kemudian kasihlah koperasi untuk menjadi importir. Lalu kemudian masalah akan bisa kita selesaikan satu demi satu, kegiatan produksi di masyarakat akan kembali hidup. Nah, saya kira ini juga terjadi di sektor-sektor yang lain, bukan hanya batik, ya. Di nelayan juga sama. Kalau kemudian saya mendengar akan muncul yang namanya KDMP dengan gerai, oke, itu bagus juga, itu diperlukan juga. Namun, ini tidak akan banyak membantu masyarakat dalam rangka untuk mengakselerasi pertumbuhan. Kenapa? Karena yang namanya gerai atau toko, ini sudah ada. Bahkan yang kita khawatirkan terjadi crowding out, di mana usaha yang selama ini dijalankan oleh usaha mikro dan kecil ini digantikan oleh keberadaan KDMP dengan cara menjual produk yang sama.
Artinya tidak memberikan value added kepada masyarakat. Pertanyaannya, setuju atau nggak setuju? Oke, itu bagus juga. Tapi kalau kemudian kita memiliki konsep yang generik, tidak ada inovasi, lalu kemudian kita tidak mengembangkan model-model yang sebetulnya memiliki basis ontologis yang benar, memiliki basis epistemologis yang benar, lalu kemudian kita nggak mau menjalankan, saya kira kita nggak ada harapan. Ya, artinya kita sudah tahu resikonya, bahwa kehadiran sesuatu jenis bisnis yang homogen, yang kemudian generik sama dengan yang dilakukan, itu pasti akan terjadi, namanya crowding out. Itu udah pasti, itu teori. Dan teori itu udah terbukti di mana-mana. Itu. Nah, kalau kemudian itu dilakukan, maka saya kira kita akan mengalami dan akan terjadi berulang kegagalan yang kita sudah pernah lakukan di periode-periode sebelumnya. Saya berharap banyak pada pemerintah untuk kita bisa mencoba mencarikan solusi, walaupun memang effortnya luar biasa. Karena kalau kita melakukan kegiatan KDP ini berbasis klaster, maka pasti butuh pendamping. Dan pendampingnya itu mesti harus terlatih. Ya, yang memahami tentang bisnis. Memang, itulah yang kemudian butuh kehadiran perguruan tinggi. Jangan biarkan perguruan tinggi saat ini jalan sendiri. Pemerintah punya program yang bagus, gitu ya, menjalankan sendiri tanpa ada kegiatan kolaborasi ya dengan supporting yang mungkin bisa membangun suatu model yang proven ya dan bisa memberikan dampak atau impact yang besar kepada masyarakat. Itulah kurang lebih tinjauan secara aksiologis. Aksiologi, baik, Prof. Jadi memang untuk KDKMP ini secara realitas sih memang harus bisa peka terhadap potensi wilayahnya seperti itu ya. Betul. Jadi usahanya pun harus disesuaikan dengan kebutuhan wilayahnya. Iya. Jangan hanya ibaratnya secara mudahnya membuat toko saja seperti itu. Tapi tadi contohnya di wilayah batik ya berarti kita harus mencari peluang apa yang menjadi masalah apa yang dihadapi dan harus menjadi solusi bagi mereka, termasuk di wilayah nelayan juga seperti itu. Nah, mungkin harapannya sih hal tersebut tadi realitas di lapangannya pun memang seperti itu ya, Prof. Betul. Gitu harapannya. Maka kalau misalkan bisa bisa dikatakan koperasi kini dan nanti itu dipanggil oleh KDKMP seperti itu ya. Secara dipanggilnya maksudnya harus lebih naik kelas, naik level dari 3 sisi tadi. Dari segi epistemologis ya, atau segi ilmu pengetahuannya, lalu yang kedua dari segi ontologinya, dan juga secara realitasnya itu memang harus sesuai dengan teori yang ada seperti itu. Nah, teman-teman, sahabat Ikopin TV, harapannya setelah menonton podcast ini bisa lebih membuka mata kita semua gitu ya, bahwa KDKMP ini bukan hanya sekedar singkatan program begitu, Prof, tapi memang membawa visi misi yang yang luar biasa sehingga bisa mengubah ekonomi Indonesia. Itu sebetulnya harapan terbesarnya. Kita semuanya. Betul, harapan terbesarnya gitu. Tentunya KDKMP ini merupakan proyek intelektual dan juga praksis untuk menata ulang masa depan Indonesia. Ekonomi yang lebih baik. Amin, amin. Harapan kita semua. Ya, jadi KDKMP itu diharapkan bisa berjalan selaras sesuai dengan visi misi dan juga nilai-nilai koperasi, dan tentunya juga sesuai dengan tadi fondasi filosofis, 3 fondasi filosofis diantaranya epistemologi, lalu ontologi, dan juga aksiologi. Baik, Prof. Mungkin untuk podcast kali ini kita sudahi terlebih dahulu. Untuk selanjutnya kita akan bahas materi tentang koperasi lagi, koperasi masa kini dan nanti yang lebih seru lagi. Terima kasih banyak sudah mau berkenan untuk menjadi pembicara pada hari ini. Semuanya terima kasih. Semoga banyak memberikan manfaat untuk para sahabat Ikopin TV. Mudah-mudahan manfaat. Kalau begitu saya Vini pamit undur diri. Ya, saya Mas Bagio juga mengundurkan diri. Terima kasih atas atensinya.
Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.